Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarafana bihatamin nabiyyin an kunna khaira ummati ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasulun nabiyil karim. Sallu ala rasulina wa safiina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abadu wal mukarram, para alim, para kiai, khususipun bunyai, para ustadz, ustadzah, bil khusus juga guru saya, senior saya, Pak Dr. Husaini Mustaz, nyuwun sewu. Guru saya beliau. Yang saya hormati Bapak Kasih, Bapak Pengawas dari dunia industri, dunia usaha, Pak yang rawuh semuanya. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan jajaran daripada tenaga pendidik kependidikan SMK Islamikon, Bapak Ibu wali murid yang luar biasa mendukung anak didik putra putrinya sehingga hari ini diwisuda, dan anak-anakku sekalian saya cintai, saya banggakan. Ini insya Allah di ruangan ini dari 123 ini nanti termasuk tadi didoakan oleh ketua yayasan calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, calon-calon orang sukses, calon-calon daripada pengganti kita semuanya. Semoga nanti calon bupati ada di sini, calon gubernur ada di sini, bahkan kok calon presiden pun ada di sini, itu bisa mungkin. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi hari ini kita dipertemukan Allah di ruangan ini. Ini pertemuan yang luar biasa untuk kita semuanya, makanya kita semua insya Allah yang hadir ini bahagia. Semoga dengan syukur, kebahagiaan terus, nikmat Allah terus diberikan kepada kita, dan kita dijauhkan dari bala musibahnya. Amin. Salatu salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, awal saya sampaikan terima kasih pada Pak Kepala Sekolah, pada pengurus yayasan, dan saya ikut pesankan Bapak Ibu wali murid benar, pesan kepala sekolah benar, pesan ketua yayasan. Tujuan hidup kita itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sudah, itu tujuan hidup kita, nggak ada yang lain. Kalau itu ingin terwujud, tidak salah menitipkan putra putrinya di SMK Islamikon atau di yayasan Pondok Pesantren Al-Qanaah. Sampaikan pada tetangga, pada keluarga dimanapun saya ikut menyampaikan, karena saya juga nyun sewu Pak Husaini, saya mempromosikan sekolah di mana saja, tidak ada bedanya negeri atau swasta sama, karena yang membedakan nanti adalah niatnya, tolabul ilminya, niat golek ilmune. Di mana saja. Sekolah bukan penentu kesuksesan, bukan untuk menentukan anak jadi A, B, C, bukan. Yang menentukan nanti bukan itu, tapi ketentuan dari Allah melalui usaha kerasnya cari ilmu. Ini hanya sebagai syariat untuk sarana saja. Jadi jangan bingung-bingung ini mau punya PPDB. Bu, kalau putranya sekarang SMP, ada tetangganya yang SMP, jangan rebutan masuk SMA, SMK negeri, bingungkan cabang dinas, harus nitip dan sebagainya. Tidak usah, cukup di SMK Islamikon di Yayasan Pondok Al-Qanaah, insya Allah beres. Ya, yang berdiri di depan ini juga bukan lulusan dari selalu negeri. Saya juga lulusan Madrasah Ibtidaiyah. Saya juga lulusan SMP 45 Yayasan Ma'arif. Baru waktu itu tidak ada SPG Ma'arif, saya sekolah ke SPG negeri. Jadi MI-nya swasta, SMP-nya Ma'arif ya swasta, saya baru SPG-nya SPG negeri di Bojonegoro. Jadi mengawali ini saya sangat mendukung program daripada SMK Islamikon, juga Yayasan Pondok Pesantren Al-Qanaah. Monggo Bu, ini PPDB tidak usah rebutan ke sana.
Saya dukung semoga SMK Islamikon bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk pendidikan di Kabupaten Gresik, dan ini terbukti tadi termasuk pendatang baru SMK Pusat Keunggulan. Gitu nggih. Tak berpantun Pak ya. Diizinkan ya. Saya itu suka ngidung dulu. Juga banyaklah saya dulu itu Pak sekolahnya di madrasah, sekolahnya di Yayasan Ma'arif, tapi lingkungan saya merah. Jadi saya itu dulu pernah punya cita-cita yang nyeleneh dan bisa macam-macam. Nanti tak ceritakan dikit. Makanya saya tak ngitung saja untuk nyupport adik-adik jika tegang. Ke alun-alun nonton bal-balan Indonesia final. Ikut ya kemarin final, juara 4 SMA SMK Islamikon, sekolah pusat keunggulan, mencetak generasi hebat, mencetak generasi tangguh dan hebat. Tomat kates kanggo sayuran, selamat dan sukses para wisudawan. Plus untuk SMK Islamikon. Adik-adik, pesan sudah banyak disampaikan oleh kepala sekolah, oleh ketua yayasan. Insya Allah ini sudah umum juga dipesankan di mana-mana kalau wisuda. Saya pesan untuk adik-adik. Adik-adik hari ini kan tidak punya apa-apa. Baju yang bagus-bagus itu juga milik orang tua, iso juga pinjeman. Beli sendiri jasnya. Tidak punya apa-apa, adik nanti ingin punya apa-apa, supaya punya apa-apa harus melakukan apa-apa, sehingga nanti segala apa yang adik-adik inginkan, insya Allah diijabah oleh Gusti Allah, itu terwujud. Tadi disampaikan waktu azan, tantangan hari ini luar biasa. Saya bicara dengan Bapak dari dunia industri, tantangannya luar biasa. Tapi hari ini tidak setuju kalau SMK itu penyumbang pengangguran. Betul, saya tidak setuju Pak. Anak SMK itu yang mau dan punya kemauan, keterampilan, tidak ada yang nganggur. Mulai sekolah juga sudah bisa bekerja, cari uang. Namun saya berpesan 3 hal saja, Dik. Menghadapi tantangan hari ini, dunia global, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang luar biasa ini, adik-adik harus punya ingat-ingat 3T. Apa T? Pertama, tekati, tenani, telateni. Nomor 1, tekati. Apa? Harus punya tekad, punya semangat, punya angan-angan, punya harapan, punya impian ke depan yang harus dibangun. Itu sebagai pondasi kita punya semangat ke depan yang luar biasa. Hari ini saya tadi juga bicara dengan Bapak dari Dudi, Pak, anak sekarang itu pinter-pinter, bagus-bagus, tapi untuk semangat, etos kerjanya kalah dengan kita. Mudah menyerah, itu cita-citanya kadang-kadang kurang ada gregetnya. Hari ini Dik harus punya cita-cita, hari ini harus punya semangat, hari ini punya harapan ke depan, mimpi-mimpi ke depan yang luar biasa. Kalau hari ini orang tua sampean pengusaha boleh, saya harus meneruskan boleh, yang di pondok boleh, yang di mana saja boleh. Hari ini yang kurang mampu harus lebih semangat lagi. Boleh Bapak saya sekarang tidak mampu, tapi saya nanti harus sukses untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Harus. Mimpi harus dibangun. Saya tadi sudah membuka cerita. Yang berdiri di depan ini bukan anaknya orang kaya. Saya hanya anak buruh tani. Waktu kecil, sampai sanawiyah saya itu bahan bullying. Saya dari desa, orang miskin dan bahan bullying. Sejak saya kelas 4 saya sudah punya tekad, tidak enak jadi orang miskin, saya harus jadi orang kaya. Itu mimpi saya, mimpi maksudnya. Saya bertekad,
Karena saya tadi cerita di desa saya itu merah, penjudi macam-macam, yang paling kaya di desa saya itu bandar judi. Saya pernah bercita-cita jadi bandar judi dan berlatih luar biasa pinternya saya, profesional. Kelas 4 madrasah ibtidaiyah, lucu kan sekolahnya di madrasah ibtidaiyah, sampai kelas 2 SMP 45 semacam sanawiyah juga, tapi saya berlatih karena didorong oleh mimpi ingin jadi orang kaya, dan yang paling kaya di desa saya waktu itu bandar judi. Alhamdulillah tidak terwujud karena bandar judinya saat itu ditangkap polisi, saya berhenti. Dan yang saya tangkap lagi, saya berhenti itu bukan karena dimarahi kiai, dimarahi ustadz saya, tapi setiap saya bertemu dengan guru saya Pak Kiai Haji Ridwan, dengan guru saya Pak Kiai Haji Ridwan, saya itu tunduk, tidak pernah berani menghadap, saya ketakutan. Seakan-akan beliau tahu kalau saya itu beling. Dalam tanda kutip tadi saya punya keahlian itu, tidak ada yang tahu. Karena setiap sore saya ke masjid, setiap sore saya ngaji, tapi setelah itu saya belajar untuk judi karena tuntutan lingkungan. Maksudnya apa? Sekolah di Islamicon ini luar biasa. Saya berhenti tadi bukan karena apa-apa, karena melihat aura daripada guru saya berhenti untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Di sini tadi doa, doa, dan doa. Setelah saya cek, kenapa ya saya ketemu kiai seperti ini? Ternyata apa? Sebelum beliau ngaji, sebelum dia ngajar, beliau ngajar selalu sholat, selalu berdoa untuk anak didiknya. Mungkin dari situ juga Allah kasih hidayah untuk saya, sehingga saya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan itu. Maksudnya apa? Saya ingin memantapkan sekolah di Islamicon sangat tepat. Pak Dr. Husaini Mustas selalu kirim Fatihah, selalu berdoa. Harapan kita, guru-guru kita sebelum masuk kelas jangan mengandalkan kecerdasan, keahlian mengajarnya, tapi karena kita tidak punya hak untuk merubah anak menjadi baik, hak itu adalah di tangan Allah, hidayah Allah, maka jangan tergesa-gesa ngajar, sharing saja ini, tapi lebih baik Fatihah, lebih baik ngaji, lebih baik sholat dulu untuk mendoakan anak-anak didik kita, untuk diberikan kemudahan menerima ilmu yang kita berikan. Ini saya terima, itu waktu saya di SMP 45 Gedung Pring Lamongan. Pertama tekad, harus punya tekad, mimpi. Jangan ada yang tidak mimpi. Yang hari ini tidak mampu, saya harus mampu. Yang hari ini anaknya orang sukses, saya harus lebih sukses dari orang tua kita. Itu yang pertama, tekad. Yang kedua, tenani, sungguh-sungguh. Tidak ada sukses tanpa kerja keras, tidak ada orang sukses tanpa berusaha maksimal. Maka harus ditenani. Nek wis dimimpi, mimpi itu harus diusahakan, diwujudkan. Wujudkan. Bagaimana cara mewujudkan? Allah sudah kasih potensi kepada kita. Tidak ada manusia yang tidak dikasih kelebihan oleh Allah. Di balik kekurangan Allah kasih kelebihan kita. Orang yang ABK saja berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus, itu bisa luar biasa. Anak-anak masih diberikan kelebihan, apalagi anak-anak yang normal seperti adik-adik semuanya. Manfaatkan itu. Ada 3 hal yang harus dikembangkan di dalam diri kita. Ada head dan hand. Ada otak, pikiran, ada hati, ada tangan. Maksudnya ini untuk mengingat saja. Kalau tadi ada 3T, sekarang 3H diingat. Di sini head, ada kepala ini, ada pikiran, ada otak yang dikasih Allah. Apapun kondisinya di sini, ini kelebihan yang dikasih Allah untuk kita. Manfaatkan, usahakan untuk diolah, dikelola, diasah supaya ada keterampilan, ada kecerdasan, ada skill yang melekat di kita. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengolah, mengasah daripada pikiran kita. Ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga adik-adik punya kompetensi, sehingga adik-adik punya kecerdasan, sehingga adik-adik bisa menguasai ilmu pengetahuan teknologi yang hari ini dibutuhkan di dunia usaha, dunia industri. Yang kedua, singkat, hati.
Kalau ini adalah olah pikir, maka berikutnya adalah olah zikir, olah hati, olah rasa. Kecerdasan intelektual harus dibarengi dengan kecerdasan rohani. Adik-adik sekolah di sini sangat tepat. Jadi dapat ilmu umum, dapat juga ilmu agama, sehingga tidak akan buta, juga tidak akan pincang. Kelola ini. Kalau kita sudah cerdas, pikiran kita, ilmu pengetahuan teknologi dikuasai, kecerdasan rohaninya juga luar biasa, adik-adik berkarakter, adik-adik berakhlakul kalimah, adik-adik beretika, bertata krama yang bagus, saya yakin tidak ada dunia usaha, dunia industri yang tidak akan menerima adik-adik. Tidak ada instansi yang tidak akan menerima adik-adik. Ini sangat dibutuhkan. Cerdas, pinter, sekaligus jadi orang-orang yang benar. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwanya, ipteknya juga mantap. Tidak ada orang yang tidak ingin punya anak seperti ini. Itu tadi yang sebut awal, fid dunya hasanah wabil akhirat. Ya situ di situ. Ilmu agamanya oke, ilmu pengetahuan, ilmu teknologinya juga oke. Dan ini sangat dibutuhkan. Dan kalau ingin bahagia, ya ilmu itu yang harus dibutuhkan. Man aradin fa'alahi bil ilmi. Ingin bahagia di dunia, ya ilmu. Ilmu apa? Ilmu pengetahuan teknologi harus dikuasai. Waradil akhirah, dan ingin bahagia di akhirat dengan ilmu juga. Wa man aradahuma, ingin bahagia dua-duanya, ya ilmu. Ya ini dikuasai, ilmu dunia, ilmu akhirat dikuasai. Tidak ada sekolah di Islamicon tidak ada ruginya, dan ini pilihan yang tepat untuk Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi aplaus untuk kita semuanya, untuk SMK Islamicon. Tenani mengembangkan tadi head dan head, pikir, hati, dan yang ketiga adalah hand, tangan. Kalau ini sudah ada, maka tinggal membangun semangat, membangun kerja keras, etos kerja harus. Jangan jadi anak yang bermalas-malasan, jangan jadi anak-anak yang mudah menyerah. Semangat kita, etos kerja harus dibangun. Tidak ada orang sukses tanpa etos kerja yang tinggi. Harus dibarengi dengan kerja keras tangan kita. Kalau boleh saya katakan, hati kiblatnya di Mekah. Ini kiblatnya bisa Jerman, ini kiblatnya Cina, orang kerja-kerja keras seperti orang Cina. Makanya tuntutlah ilmu ke negeri, ilmu itu kerja kerasnya. Kita sebagai imbalan ke sana. Itu Dek, 3 yang harus dikembangkan dalam rangka tenani. Yang terakhir adalah telateni. Yang paling sulit hidup ini adalah sabar. Sabar, ibadah itu yang paling sulit itu sabar menurut saya. Orang puncaknya ibadah itu haji. Haji itu mulai daftar sampai akhir, sampai di sana harus sabar terus. Sabar, sabar menunggu antrian berangkat di bandara, sabar di mana-mana, sabar mau lempar jumroh, sabar tawaf, sabar, semuanya sabar. Dan sabar tidak ada batasnya. Meraih kesuksesan kalau sudah ditekati, tenani dengan 3H, telateni dengan kesabaran. Ibu-ibu sabar untuk menerima anak-anak, mendoakan anak-anak. Anak-anak juga dengan sabar untuk tirakat bagaimana untuk meraih kesuksesan ini. Dan ini adalah perlu sandaran yang kuat kepada yang memberi kesuksesan itu. Siapa Dik yang menentukan kesuksesan? Kita. Yang menentukan kesuksesan siapa? Oh, ada yang kita, diri sendiri, ada Allah. Diri sendiri hanya berusaha syariatnya, tapi yang bikin kesuksesan, menentukan kesuksesan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Banyak orang pintar yang enggak sukses, banyak orang terampil yang enggak sukses, banyak yang biasa-biasa saja sukses, banyak yang sekolahnya cukup di sekolah-sekolah yang biasa juga, bukan sekolah unggulan, sukses. Nah, ini supaya adik-adik nanti tidak stres, harus punya sandaran yang kuat. Kesabaran tadi sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang penuh. Kalau sudah Allah yang yakin, Allah yang kasih kesuksesan, berarti adik-adik tinggal mengharap ridhonya Allah. Untuk mengharap ridhonya Allah, mendapatkan ridhonya Allah,
harus mendapatkan ridhonya yang ada di belakang adik-adik, yaitu kedua orang tua sampean semuanya. Itu sabar, orang tuanya sabar, anaknya sabar, orang tuanya selalu mendoakan anak-anaknya, anak-anak selalu mengharap ridho orang tuanya. Sandarkan Dek, sukses untuk kedua orang tua sampean. Ya Allah, kasih saya sukses untuk kebahagiaan orang tua saya. Ya Allah, saya kasih sukses untuk bisa mengangkat derajat kedua orang. Harus itu niat sampean, dan itu harus diwujudkan. Sampai kapanpun adik-adik nanti, kalau dikasih kesuksesan, maka kesuksesan itu harus dipertembahkan. Yang pertama di dunia ini adalah untuk kedua orang tua sampean. Tidak ada yang lain. The best di dunia ini adalah kedua orang tua sampean, siapapun orangnya. Waqala Roma Irama. Saya tadi kan suka itu. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Itu ridho Allah tergantung ridho ibu sampean, murkane Allah tergantung murkane. Karena itu ibu-ibu, saya juga pesan, dari 123 ini ada yang tadi juara, ada yang berprestasi, tapi ada juga mungkin yang baik, yang sudah berakhlak bagus, tapi ada juga tanda kutip yang kurang bagus, mungkin ada agak-agak beling. Tapi ibu-ibu jangan pernah mengatakan anak saya bodoh, anak saya kurang pinter, anak saya beling. Ingat, ucapan adalah doa. Ini titipan Allah, yakinlah anak-anak ini adalah terbaik semuanya. Perlu kesabaran kita untuk mendidik, untuk mendoakan, untuk mendorong. Bisa jadi yang hari ini kurang beling, kurang bagus, nanti di hari tua akan membahagiakan panjenengan semuanya. Sukses, sabar untuk kita semuanya, untuk meraih kesuksesan ini perlu kesabaran. Dan itu adalah tergantung tiga tadi, doa panjenengan dan anak-anak semuanya. Karena itu adik-adik, ada 3T tadi semoga bisa difahami, dan ada 3H tadi juga bisa dikolaborasikan di dalam diri adik-adik semuanya. Sukses untuk adik-adik, sukses untuk kita semuanya. Semoga SMK Islamikon makin hari makin luar biasa, apalagi ini SMK PK, dukungan Bapak Ibu Wali Murid yang luar biasa, terima kasih. Dukungan dunia industri, dunia usaha, tidak hanya di Islamikon, tapi di semua sekolah di Kabupaten Gresik, saya juga sampaikan terima kasih, dan semoga semuanya ini menjadi jariah kita semuanya. Kiranya demikian, semoga Allah memberkahi usaha kita semuanya, anak-anak kita semuanya diberikan kesuksesan dan kemudahan dalam meraih cita-citanya. Semoga Allah berkahi. Ada kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.